lakon Bahu Rekso Ngembat Watang. Naskah Anwi Mara. Pemain Muhammad Sufyan Sultan Agung, Iltizam Bahu Rekso, Andra Kolo Drupikso, Elvina Drupiksowati, Fajar Dadung Awuk, Hashim Ki Ageng Cempaluk. Prajurit Bahu Rekso Sakti, Avinda, Putra, dan Bendera. Prajurit Kolo Drupikso Fabian, Gabriel, dan Rino. Pengisi suara Hairul Adib Bahu Rekso, Heru Novianto Dadung Awuk dan Kolo Drupikso, Marcel Teja Kusuma Sultan Agung dan Ki Agung Cempaluk, Rina Diah Sukesi Drupiksowati, Umar Hamdan prajurit dan anak buah. Narator Ana Abdillah. Sutradara 4 Sekawan. Baiklah, kita saksikan Bahu Rekso Ngembat Watang. Bahu Rekso, anak Ki Ageng Cempaluk yang kelak menjadi satria pemberani di Pulau Jawa. Sultan Agung Sang Raja Mataram dalam ambisinya menaklukkan Batavia dari VOC. Ia memerintahkan Raden Bahu Rekso untuk membabat alas roban yang akan digunakan untuk membuat lumbung-lumbung pangan. Wahai Bahu Rekso, aku titahkan engkau membabat alas roban, membuat lumbung-lumbung pangan untuk bekal melawan VOC di Batavia. Baik, Yang Mulia. Ingatlah Bahu Rekso, bahwa ini tugas yang mulia. Tugas yang engkau emban sangatlah berat, jadi persiapkanlah dirimu. Baik, Yang Mulia. Hamba akan berusaha keras demi kepentingan dan kejayaan Kerajaan Mataram. Kalau begitu, segera laksanakan. Baik, Yang Mulia. Hamba pamit menjalankan tugas.
Raden Bahurekso kemudian memerintahkan anak buahnya bersiap-siap membawa peralatan untuk membabat alas roban. Berkumpullah wahai prajuritku. Kita akan ada misi besar dari Yang Maha Mulia Raja. Misi apa? Misi apa kalau boleh tahu, Tuan? Kita akan membabat alas roban, menyiapkan lumbung pangan untuk melawan orang-orang kulit putih itu. Baik, Tuan. Kami akan senang hati membantu Tuan. Berangkatlah mereka para pasukan yang dipimpin langsung oleh Raden Bahurekso. Dalam perjalanannya, mereka melewati berbagai daerah sebelum akhirnya tiba di alas roban. Tanpa kenal lelah, Raden Bahurekso terus melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya tiba di alas roban. Berhenti wahai prajuritku. Sepertinya kita sudah sampai di alas roban. Ayo kita dirikan tenda untuk kita bermukim. Baik, Tuanku. Setelah mendirikan tenda dan mereka beristirahat sejenak, mulailah mereka untuk menjalankan tugas. Akan tetapi, ketika sedang melakukan babat alas, mereka mendapat gangguan dari penghuni tempat tersebut. Kenapa? Kenapa pohon ini susah sekali ditebang? Tuan, tolong kami. Banyak prajurit kesakitan. Entah apa penyebabnya, Tuan. Ini pasti ulah dedemit penunggu alas roban. Baiklah, kumpulkan para pekerja yang sakit di gubuk-gubuk. Beri mereka ramuan mujarab agar mereka cepat sadar. Ayo minumlah ramuan ini. Untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dari permasalahan yang menimpa prajuritnya, Raden Bahurekso kemudian melakukan pertapaan di bawah sebuah pohon. Saat melakukan pertapaan, tiba-tiba angin bertiup kencang dan petir menyambar-nyambar menciptakan suasana yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang mengerikan. Siapa kau? Berani-beraninya menghancurkan rumahku. Aku adalah Raden Bahurekso. Aku yang diperintahkan Raja Mataram untuk membuka lahan pertanian di sini. Tidak semudah itu. Kau harus melawanku lebih dulu. Baiklah, jika kau memaksa, aku akan melawanmu. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Pertarungan terasa sangat sengit. Dari kedua pihak sama-sama memiliki ajiannya masing-masing. Tanah terbelah, angin bertiup kencang, pohon-pohon tumbang terkena energi dan kesaktian dari pertarungan tersebut. Hingga pada akhirnya Raden Bahurekso memenangkan pertarungan itu. Ampun Tuan, ampun. Aku mengakui kesaktianmu.
Kalau kau masih ingin hidup, jangan pernah ganggu aku dan para prajuritku. Kasihanilah hamba, Tuan. Tuan bisa membabat alas roban, tapi dengan satu syarat. Apa syarat yang harus aku penuhi? Tuan boleh membabat alas roban, tapi sisakanlah untuk kami bangsa jin untuk tempat tinggal. Baiklah, akan kusisakan alas roban untuk bangsamu tinggal. Terima kasih, Tuan. Akhirnya, Raden Bahurekso melanjutkan misinya dalam membabat alas roban tanpa diganggu oleh jin dan makhluk halus lainnya. Singkat cerita, pekerjaan berjalan dengan mulus. Pohon-pohon dan semak belukar sudah menjadi lahan kosong yang bisa digunakan dalam pertanian. Raden Bahurekso dan para prajuritnya mempercepat pekerjaan agar segera selesai.